Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita Di Esport 7 Media Turnamen. Sobat 7 Esport pasti udah menungguin untuk final lower bracket antara NTMC Tim 2 dan Mola Legends. luar biasa. Luar biasa, biasa di luar. Ini dua tim yang mempunyai karakter yang berbeda. Satu sudah teruji mentalitasnya, Mola Legend. Yang satu sudah teruji strateginya. Dari historical sih memang NTMC Tim 2 itu grafiknya bagus banget. Grafiknya bagus banget. Dan juga gameplaynya dia bisa fleksibel, Bung. Kalau kita ingat kemarin dengan penggunaan Paramis, itu sangat mengerikan, ya kan? Itu bisa dimanfaatkan dengan efektivitas yang cukup baik dari tim NTMC. Dan NTMC Tim 2 kemarin baru diturunkan Oleh sama Detik Deticom Yoru, di mana yang akhirnya belum pernah terkalahkan sama sekali, menunggu siapapun yang menang di final lower bracket Dan ini. Detik Yoru ini menyeramkannya, dia selalu fast game dalam setiap match. Baru kemarin doang bisa ditahan Agak lama dengan sama NTMC. NTMC, iya. Anyway cuma 2-0. 2-0, tetap Anyway 2-0, tetap 2-0. Deticom Yoru selama ini selalu menangkan match dengan 2-0 dan rata-rata cepet. Kemarin Cepet. doang dibawa ke 22 menit pada saat melawan NTMC dan akhirnya mengirim NTMC ke lower bracket. Ini kondisinya berarti Mola Legends yang energinya sudah lagi harus terkuras ya, sedikit harus terkuras. di-respawn. Benar Energinya. Harus beli Guardian Helmet. Dan kita akan ketemu Siska Rekan kita ya yang ada di Heyo Cafe untuk ngobrol-ngobrol sama player dari kedua tim. Ya, silakan Siska. Hai Sobat 7. Nih, sekarang kita udah makin deket nih sama Grand Final. Kita ngobrol-ngobrol dikit yuk sama kedua tim ini. Boleh? Masuk, Mas. Oke. Di sebelah kiri aku ini ada dari Mas siapa namanya? Saya Sarul dari tim Mola. Role apa, Mas? Saya sebagai juggler. Oke, gimana nih persiapannya untuk menuju final nih? Oh, dari tim Mola sendiri persiapannya dengan sering mabar sih. Latihan bareng gitu ya? Benar. Terus menurut kalian nih siapa lawan terberat dari turnamen ini? Oh, lawan terberat nggak ada sih, sama. Semuanya rata ya? Terus pertanyaan terakhir nih, pesan buat tim lawan apa nih? Pesan tim buat lawan itu jangan simpan energi kalian pasti udah kalah kok. Serem ya. Nih di sebelah kanan aku nih ada dari Mas siapa namanya? Mas Wahid, Dari tim mana? dari tim NTMC. Role apa ya Mas? Saya jungler mid lane. Gimana nih persiapan dari timnya buat masuk ke final? Untuk persiapan sih kita tidur aja sih sebenarnya. Kalau nggak tidur kita ngantuk banget. Banyak istirahat ya. Pas ngantuk banget mau main gak enak. Terus menurut kalian siapa sih lawan terberat di turnamen ini? Kalau terberat sih menurut saya sih sama sih nggak ada. Semua sama rata. Sama rata ya. Terus pertanyaan terakhir, pesan buat lawannya nih apa nih Mas? Pesan untuk tim lawan jangan ban Fanny kita ya. Kenapa tuh Fanny-nya? Fanny-nya oleng. sering ulti jungle. Ya, siap, nih dua-duanya udah mulai memanas ya. Nih sekian dari perbincangan kita, kembali lagi ke caster. Itu dia dari Terima kasih. Tadi perwakilan. dada. Oh iya, dada ya. Saya balas ya. Tadi NTMC sama Mola tadi dada. Iya benar, dadain balik ya. Dadain balik. Halo, hai. Wow, tadi saya suka NTMC. Persiapannya apa? Tidur. Tidur. Aja. Tidur aja. Jadi mengingatkan saya dengan Tuturu. Sebelum pertandingan dia tidur di stage, Bung. Tuturu tuh begitu, Bung. Emang yang dibutuhkan kalau kan mata pedes ya. Iya benar, Mata benar pedes sih emang. banget Emang sih. gitu, tapi nggak gitu juga, Bung. Seharusnya tuh ditanya persiapan gitu, tidur. Itu mungkin biar strateginya nggak ketahuan. Iya, benar, Ya paling kan benar. jawabannya ngapain persiapannya mabar? Ya iya Iya, lah mabar. iya. Masa buka buku matematika?
Atau belajar geografi kan nggak lucu. Berarti kan nggak mungkin. Ya Dan- emang adalah map Land of Dawn di situ, tapi kan nggak ada di peta atlas dunia, Bung. Sama aja kayak gitu tadi jawaban tadi. Ini deh. Ini NTMC tim 2 kalau secara endurance diuntungkan karena Mola Legends baru melewati match yang panjang. Ya, walaupun 3 match, tapi durasi cukup panjang-panjang untuk menaklukkan Anyus TV. Tadi terlihat juga dari wajahnya sedikit kelihatan Lelah, lelah, lelah Bung. ya. Iya. Aduh, ini lelah banget. Ya makanya tadi kita di countdown live kita ya, live stream itu diundur kenapa? Karena memang memberikan waktu juga untuk teman-teman terutama Mola ini, Bung, yang cukup kelelahan ya, Bung. Ya Mola sudah pasti cukup lelah sih. Cuman kita balik lagi. Nah, strategi kan banyak ya. Banyak, benar. Soalnya dengan kondisi yang tidak bisa gempur abis, siapa tahu memang punya strategi baru yang ya anyway, ya nasib di lower bracket mau gimana lagi. Iya, benar sekali, Lower bracket juga Bung pasti Sucipto. seperti itu. Dan mungkin kita ada VT dari masing-masing tim. Ya, Seperti ada. yang- Kita sedang menunggu untuk melihat profil tim dari masing-masing. Oke, Ya. kita lihat profil tim dari masing-masing tim. Sudah maksimal ya untuk menghadapi pertandingan nanti malam. Persiapannya sih paling kita latihan berlima aja di rank gitu ya. Kita rank seperti biasa aja sih. Kita anggap turnamen ini kayak rank biasa aja sih biar situ. Tunggu kami di pertandingan berikutnya. Awalnya sih nanti kita tunggu di game. Untuk tim musuh nanti malam ditunggu ya kejutan dari kami. ngeband hero-hero power dari lawan lah, supaya kita juga bisa luwes untuk main nanti malam. Dan kita adalah menang. Oke. Kantor. Itu dia tadi profil tim dari masing-masing tim ya, ada NTMC, ada Mola. Saya sih ke distract sama kantornya NTMC. Bagus ya ternyata. Sebanyakan saya itu kan ya tahu kantor polisi polsek gitu kan. Ini ya Bagus. jatuhnya futuristik gitu ya. Futuristik, Enak dilihatnya. Enak Iya. lihatnya. Pantesan tuh buat Nyaman main internetnya kerjanya. pasti bagus. Ya internya bagus sih. Bener Bang? Nggak, kita juga nggak kalah. Iya. Kita kan pakai Iforte. Import. Duduknya di Chandra Karya. Yo, benar sekali. Dan Kemudian kita- kita pengen bahas, saya pengen bahas satu player dari NTMC, Fadli X Lira, user marksman dari NTMC. Ini antara gorilla dari Mola Legend tuh tadi siapa ya playernya, lupa saya. Ini ketemu dengan Fadli X Lira. Ini satu player yang menjadi kuncian dari NTMC. Ini harus dihentikan player ini. Fadli Sedangkan- Exlir. Ya, Fadli X cukup berbahaya player ini. Ini sangat mengerikan. Dan kita lihat NTMC tadi saya suka cywarnya ya. Iya, benar sekali. Dan kita lihat apakah di draft pick ini mereka saling respect band untuk final lower bracket antara NTMC tim 2 dan Mola Legends. Benar sekali. Ini tadi udah di spill ya. Jangan ban Fanny katanya. Ya, karena Fanny-nya oleng. Itu Sia-sia ada ya, band Fanny. strategi mereka ya. Dan ini glue. Oke, Glue. Hero yang tadi sangat menyebalkan di fase. Oh, NTMC ini terkenal dengan selalu ban Glue dan carry. Dan Kalau kebetulan tidak salah Mola ya. tadi glue-nya Menyeramkan ya. dan bikin kontribusi yang sangat baik untuk Sangat Mola baik. Legends sehingga akhirnya bisa memenangkan match 2-1. Xavier di ban. Xavier sudah di ban kali ini, berarti dibutuhkan marksman yang benar-benar harus di. Ya seperti Betul, biasa, Bang. carry yang biasanya di ban ini apakah ada surprise ban dari NTMC?
Estes. Oke. Your team is banning. Dan ini sudah ada Estes yang di-ban. Berarti masih ada hero yang bisa lepas seperti One. Karena kemungkinan nggak di-ban ya di sini. Benar Dan belum sekali. ada yang nge-ban Dan Marksman. Franklin yang di-ban. Dan belum ada Artinya yang nge-ban carry Marksman. lepas. Iya, Marksman belum ada yang di-ban. One belum Beatrix di-ban. dilepas. Beatrix lepas. Dan ini tapi Fadli X Rila ini terkenal dengan Beatrix-nya, Bung. Apakah dia ingin mengambil Beatrix-nya terlebih dahulu? Karena kita tahu di sisi Mola Legend main freak ya tadi player marksman-nya dengan Beatrix-nya juga sangat baik, Bung. Your team is Ternyata Kaja yang jadi pilihan utama dari tim NTMC. Ini berarti Devil Kills You masih bisa mendapatkan Lancelot-nya dia. Lancelot-nya masih bebas. Eve-nya juga masih bebas. Is masih bebas. Atlas. Oke. Tadi dia 3 game menggunakan Lolita. Sekarang dia menggunakan Atlas. Dia melihat bahwa potensi gankingnya cukup besar karena Estes sudah di-ban. time and tide. Wah, Dan Beatrix-nya kembali. Main freak bener ya. Player marksman dari Mola Legend. Artinya di sini pilihan terhadap Fadli X Lira, Brody. Brody Dia nggak mau Brodinya di ban, Bung. Iya. Karena belum ada yang nge-ban marksman dari kedua belah pihak. Mengantisipasi adanya Eve sepertinya Yuzong benar. Yuzong Dan akhirnya ini dipilih. dia ada barongsai yang akan berkeliling-keliling, Bung. Mengantisipasi Eve nih. Seharusnya Eve-nya nggak dipilih sih di sini. Cuman kita masih melihat pilihan ketiga dari Mola Legends untuk hero yang akan digunakan di match pertama di final hour bracket ini. Untuk BO3 ya. Masih ada lapu-lapu di sini, Bung, bebas. Dan harusnya masih ada Esmeralda juga bisa digunakan untuk memberikan sedikit perlawanan terhadap Yuzong. Itu dia teman, ternyata yang dipilih adalah Hayabusa terlebih dahulu. Baru mereka akan melakukan ban untuk hero selanjutnya. Devil Kill You dengan Hayabusanya. Ini baru saya melihat ini, Bung. Biasanya dia selalu menggunakan Lancelot atau pernah kalau tidak salah menggunakan Barat, dia pernah. Your team is banning. Ya, dan tadi di match pertama di semifinal tadi dia menggunakan Barat dan Your team is ini dia akhirnya Valentina yang dipilih untuk di ban di sini. Berarti ada hero-hero dengan ultimate area ya seharusnya bisa dipilih, terutama mage ya yang di sini yang belum dipilih dan fighter dan mage yang belum dipilih oleh Mola Legends. Kedua tim sama-sama belum memiliki match. Belum memiliki match. Sedangkan NTMC sudah menentukan siapa akan menjadi EXP laner ya di situ. Oke, Martis. your team is picking. Martis Expilen. Oke, dibayar tunai dengan Mincitar. Untuk ke cancel Mortal Coil ya. Tepat. Nah, ini dong. Ayo dong. Johnson dong. Tapi Wang. belum ada Ya. match loh di sini. Belum ada match ini. Kaja sebagai mid laner, Bung. Bisa ini jadi. digunakan. Karena romernya adalah Mincitar. Mincitar dan Fanny. Akhirnya Fanny olengnya. Jangan ban Fanny-nya oleng tapi dipakai. Ya kan? Makanya pengen saya cubit ginjalnya itu. Kan Cywar, Iya. wajar lah. Dan ini saya nungguin NTMC pakai tim cyber semua, kan polisi. Polisi ya. Iya kan ada Freya, ada Rafaela, Johnson, Saber, Rafaela, Johnson, Saber, Cyclops. Cyclops. Ada kalau masuk final mungkin seru. Oh, udah ada Lunox Oke. di situ Lunox dari di situ. Mobile Legends. Ini dia. Sudah bersiap-siap Mola diberikan sofa terlebih dahulu ya karena lelah. cukup kayaknya. lelah Cukup lagi ya. lelah. Diberikan sofa terlebih dahulu dan NTMC 2 akan mulai menantang Mola. Apakah strategi Mola bisa dipecahkan oleh NTMC 2 atau justru kita lihat Mola dikenal dengan pola comeback ya, Bung ya. Ini
Jadi dia di match pertama kebanyakan membaca arah permainan dari tim lawan. Tapi ini yang dilawan adalah MTMC, di mana dia memiliki banyak set gameplay dan juga Dan kita lihat final level berangkat antara NTMC 2 dan Mola Legends untuk best of 3 Three di match series. yang pertama ini eSport 7 media turnamen dalam rangka Hari Pers Nasional. ya ada pas pan di sini. Rame Pasukan banget. pengamanan Fanny Sampuk lagi banget dari Magic tadi. Spear. Ini dia. Double kill. Ini dia, Bung. Follow up dari Fanny dan juga Brody, Bung. Dan Yuzong sendirian di bawah. Instant kill, Bung. Bagi seorang Atlas, ketika Fanny datang, itu langsung hilang 3/4 darah, Bung, dan di follow up oleh Brody. Dan pas item juga belum jadi kan. Apalagi dia emblemnya support. Benar sekali. Emblem support yang mereduce CD dan cooldown dan waktu respawn. Atlas benar-benar dibutuhkan banget untuk di sini terjadi memiliki item war. berbeda. Oh. King's Calling menghambat Bisa pergerakan menghambat dari Martis. beberapa player. Martis tidak mampu masuk ke dalam. Itulah pemilihan Minsitar yang cukup efektif dengan King's Calling-nya menghambat pergerakan hero bertipe dash. Ada Hayabusa, ada Martis di situ. Bahkan Atlas pun sebenarnya ketika di dalam King's Calling tidak bisa mengeluarkan perfect match ya. Perfect match. Ini dia Fanny leluasa banget sudah Level 6. level 6 di situ. Dan ini di menit ketiga, Bung. Ini cukup tertinggal jauh dari Hayabusa, Bung. Jadi kondisinya perfect match sudah keluarkan, tentu saja menunggu Fataling. Dan ini King's Calling dikeluarkan di situ. Baru saja tumbang Minsitar kali ini, tapi Fadli Eslir harus tumbang di tangan Beatrix atas pengorbanan dari Atlas tadi. Double kill Sayang dari sekali. Fanny. Langsung dibalas 2 lawan 2 dari Fanny. Mind Freak dengan Beatrix mau nggak mau harus benar-benar Berhati-hati, Bu. hati-hati banget. Kita lihat level Minimal di lagi awal dia kalah. harus membeli WON, Bung, untuk menahan damage dari Fanny. Iya. Dan Mola Legends di sini agak kelihatan durability-nya agak turun ya. Permainannya agak berbeda, tidak sistematis dibandingin NTMC kali ini. Sudah ada Ini Fanny dia masuk ke dalam dalam. Jackie, baru saja membungkam Devil Kill You. Ditambah dengan King's Calling yang menghambat Dan sekali lagi Hayabusa. Spear of Glory baru saja menarik Atlas yang membuat Atlas tidak leluasa untuk bergerak di sini. Hanya assist 2 dan emang dua-duanya disumbang sama Atlas sih. Cuman masih terasa empuk Atlas di sini. Dan Free Turtle sepertinya untuk anak-anak NTMC 2. Ya, kehilangan Hayabusa tidak bisa membuat Mola Legend melakukan gangguan terhadap Turtle tadi, Bung. Kondisi yang tidak menguntungkan untuk Mola Legends Dan kali kondisi ini. 82, Bung. Ini 82. tertinggal cukup 4.000 jauh. gold sini. Untuk item kita lihat dulu, apakah sudah ada yang terkumpul jadi satu item atau masih ada yang ketengan dari Resbox Rangers? Ya, Fanny, Heptasis. Oh, hampir tertumbang. Harus hilang. Hayabusa masih bisa bertahan di situ. Baik sekali penggunaan Quad Shadow dari Hayabusa menghindari King's Calling dari Minsitar, menyelamatkan dirinya, Bung. Ya, di sini Brody sudah memiliki Heptasis, Fanny juga Heptasis. Brody ke arah WON dan juga Fanny mungkin ke arah Malefic Roar. Dan di sini Beatrix berharap apa yang dilakukan BOD Beatrix. sepertinya Beatrix. Iya, Bang. maksudnya Jangan sepatu Swift dia Boot. harus Mana di Swift Boot? Iya, Dan saya salut sama Kaja membeli Calamity Reaper ya. iya. Karena dia ya Kaja mid laner, Bu. Iya, saya setuju. Bukan Kaja sebagai roamer. Kalau misalkan dia mau main aman masih ada Thunderbolt kan. Benar. Untuk true damage ya, tapi dia memilih Calamity Reaper di situ. Karena dia membutuhkan magic damage, Bung, di sini tim NTMC. Tanpa adanya magic damage, itu Atlasnya akan menggila, Bung.
Dan Atlas tadi, EB tumbang di tangan Hayabusa. Mengejar ketertinggalan kill point Mobile Legends yang mendapatkan 6 kill point kali ini. Fanny mencoba mengganggu dan akhirnya tertumbang di situ. Mortal Coil akan mengganggu steel cable dari Fanny ya, Bung. Akan sedikit putus kalau tidak salah. Ya itu dia. Atlas di sini tadi kayaknya baru beli Dreadnought Armor. Iya. Tujuannya biasanya untuk anti kuiras. Kemungkinan besar. Untuk menahan Fanny-nya, Bung. Untuk menahan Fanny. Damage dari Fanny di awal tapi memang sungguh sakit. Kan dari Mobile Legends bagus banget mengejar ketinggalan kill point dan uang baru saja diberikan selisih 1000 kali ramai sekali. Di mid lane ada Fatali dari Atlas. Harus tumbang Atlas. Dan itu masuk Hayabusa dengan Shadow Kirunya. Sayang sekali tadi tidak bisa berbuat banyak dari Mobile Legends, harus tumbang 2 hero. Karena Fatali NTMC dilakukan tumbang di tengah-tengah turret. di dalam turret tadi Pak, lebih cepat. Iya. Tidak ada hal yang menguntungkan Mobile Legends tadi. Dan cukup sigap kali ini anak-anak NTMC mendapatkan Turtle dan Lunox ya. Masih bermain cukup aman. Chaos Assault yang benar-benar ditunggu banget untuk Mobile Legends demi menumbangkan setidaknya mid laner dari NTMC 2 karena cipratan pecutnya si Kaja itu tuh ngeri. Iya. Apalagi itu basic attack, berarti udah ada true damage dengan dari Ada Calamity tambahan Reaper dari Calamity. Jadi ya Oh, pengecekan dilakukan oleh Minsitar di situ. harus rajin memang main sitternya dan cukup rajin sih. Dari 11 skill dia menyumbangkan 9 assist. Seperti ada yang dikasih kejutan ulang tahun di EXP Ini lane, di sudah top dilakukan setup di bawah, Bung. 3 orang player. Itu happy kita birthday tadi kita untuk lihat. Yuzong. Tapi masih ada Brilliant Order di situ. Tidak Saya mampu coba- menambahkan tidak. Lunox. Tunggu banget tadi sama Fanny tadi untuk menumbangkan Lunox. Karena Fine Judgment jangkauannya kan jauh. ditambah King's Call. Iya. Udah nggak bisa selamat, Bung. Belum lagi kalau dia mau kabur, ada Spear of Glory yang bisa Ada Spear of Glory, bisa narik, dilepaskan lagi ya untuk menarik badan dari Lunox. Tapi masih beruntung Beatrixnya masih selamat, Bung. Beatrix masih selamat dan saya salut permainan ini objektif pada turret. Lihat outer turret masing-masing udah hancur Hilang. semuanya. Iya, sudah hilang Bahkan sampai ke inner turret dari sisi NTMC. atas Iya. NTMC ya, Bung. Top lane NTMC disisakan di bitter turret aja oleh Mobile Legends dan itu harus Ini hati-hati saling ya. berimbang, Bung. Ini inner turret dari top lane Iya, sisi top lane-nya Mobile Legends juga tumbang. sudah hilang. Artinya di sini cukup berimbang dan perbedaan gold ini sudah tidak jauh, Bung. Iya, tadi sempat diuber pada saat mereka bisa nguber kill sangat banyak tadi. Benar sekali, Bung. Dan selisih Sucipto. yang tadi sempat 1000 akhirnya. Dan kali ini sudah Ya, ada sudah mulai Brody. ditarik. Bagus Shutdown. Shutdown tadi. Apa yang terjadi? Sangat cepat pergerakan dari Fanny, Bung. Fanny agresif banget, 9-2-2 loh dia. Dan sudah tumbang Lord. Dan kali ini Kaja ditambah Genius One. Ini dia mengincar area mid lane. Fanny masuk dalam. Masuk mengincar 2 hero sekali. Fanny-nya tidak bisa lolos dari tangan Martis. Langsung dibungkam Lunox. Ramai sekali tidak King's ada Calling Yuzong. menambah pergerakan 3 orang Menumbangkan player di Martis sana. seperti Martis masih bisa. Brody Dan ini Brody baru saja sendirian buka Martis. Sudah Ini dia. mengaktifkan Fatalin yang sangat tepat membawa anak-anak NTMC masuk ke dalam berkali sekali. Atlas harus tumbang. Hati-hati, Tersisa. Brody sudah kembali. Hayabusa harus menarik diri. Benar-benar harus menarik diri tadi Hayabusa. Padahal momen yang sangat baik tadi dari Mobile Legends membawa anak-anak NTMC 2 difatali ke dalam turret. Sangat intens, Bung. War yang terjadi tadi.
Dan cukup berlangsung lama tadi, dari mulai river sampai didorong ke turret. Benar sekali, Bung. Untuk melupakan kedatangan Lord. Lord. Karena Lordnya juga masih cukup empuk ya, Bu. Ya cukup empuk di sini, cuman tujuannya tadi, akhirnya dapat juga. Sebuah pancingan yang sangat baik ya tadi, tarik ulurnya dari NTMC 2 dan Mobile Legends. Ini dia Perfect kondisi perfect match. Coba mengejar hanya satu untuk orang di sana, Titar. tapi tidak disia-siakan. Tapi Fanny Seperti Beatrix blunder tadi. Terlalu beresiko, sedangkan Yuzong masih bisa kabur. apa yang dilakukan? Perfect match di arah satu orang. Iya. Dan 4 itu hero tadi untuk Minsitar doang. Iya. yang diambil. Pataling dikeluarkan ketika tidak ada player lain selain Minsitar itu. Dan Jadi ini ya, Fanny masuk setelah Mortal Coil Enak dari banget, Hayabusa benar-benar dilindungi. Masih bisa selamat. Masih bisa selamat justru. Kena outplay Fanny-nya. Bani Hayabusa tuh benar-benar dilindungin banget. benar sama sekali. anak-anak Mobile Legends. Dan itu bagus banget. Fanny-nya kena outplay barusan. Padahal dia sudah menunggu Mortal Coil keluar dari Martis. Iya. Dan itu langsung masuk ke dalam dan tidak cukup untuk menumbangkan seorang Hayabusa. Dia masih coba kejar dengan steel cable-nya, tapi cukup lincah pergerakan Devil Shiryu dengan memanfaatkan Quad Shadow dari Hayabusa. Dan lagi-lagi sepertinya akan ada Fataling hanya untuk Minsitar. Langsung ada vlog, Minsitar sudah ditumbangkan. Sangat sakit Bertukar tadi nyawa. terhadap Hayabusa. Itu Bertukar dia nyawa, Devil Kaja Shiryu. damage. Dan ini kondisi yang tidak menguntungkan Yuzong. Terkena gas assault dari Lunok. Akan ada balas Fanny dendam. di situ, diganggu Baru Mortal saja Coil. diganggu Fanny. Kembali dengan Immortal Masih ditunggu. bisa selamat Lunok. Asura Itu dia. Aura. Baru Outplay saja lagi-lagi terjadi. membungkam Fanny. Asura Aura yang ditunggu banget untuk Fanny pada saat kembali dengan Immortal. Ini momen yang inilah Mobile Legends. Santai bro, santai. Mentalitas sudah teruji, Bung. Benar-benar. Posisi tertinggal, posisi tertekan, itu bukan suatu masalah yang besar untuk Mobile Legends. Dan key hero-nya yang ditumbangkan terlebih dahulu, cuman sayang sekali Lord masih belum dicolek di sini. Dan ini jika sudah lewat menit ke-18, ini sebuah kesuksesan, Bung, buat tim Mobile Legends yang berhasil menggagalkan draft dari NTMC. Fanny di menit 15 ke atas itu harus membuild tank, bukan damage lagi. Iya, karena yang lainnya udah punya damage juga. Benar. Terus dalam hal ini yang harus diwaspadai adalah damage dari Beatrix. Ya, kedua marksman dari kedua tim ini sudah memiliki item-item yang mumpuni, Bung. Sambil kita menunggu untuk Lord yang kedua. Dan Siapa tadi yang mendapatkan Lord yang Martis, kedua kali ini? kalau tidak salah sudah memiliki Hunter Strike, Bung, di awal-awal. Itu membuat pergerakan dari Martis juga menjadi cepat dan sangat lincah, Bung. Tapi itu dia terlalu nafsu mengejar Fanny. Martis Dan ada Brody itu yang baru saja kita bahas. Ada Fataling ternyata. Dan Pancingan Fataling untuk anak-anak NTMC. Yuzong Furious Dash-nya membungkam atlak. Ada bola yang baik banget tadi dari Brody. Ini dia Brody-nya dikasih leluasaan untuk bergerak dengan Immortal dan baru saja tumbang juga akhirnya Brody. Sebuah keuntungan ini untuk Mobile Legends, di mana kehilangan Brody dan hanya tersisa Fanny di situ. Tidak mampu, hanya sangat cepat. Sangat cepat. Tapi sayang sekali tadi dari mempertimbangkan ada Immortal. Cutthroat langsung memecahkan Immortal dari Hayabusa. Padahal masih ada 3/4 darah. Iya, cepet banget tadi. Jadi yang ditunjuk adalah Yuzong. BOD masuk ke dalam tubuh Hayabusa. Ini Dan Yuzong pun sudah membeli Hunter Strike ya. iya Dia benar siap-siap sekali, buat Bung. kabur lumayan, ke 5 hit kaburnya enak banget, cepet 25% speednya nambah. Dan baru saja build anti kuiras didapatkan oleh Martis.
udah siap-siap untuk masuk ke late game seperti Martis. Benar sekali, Bung. Karena damage yang diberikan oleh Brody cukup sakit ke arah Martis, Bung. Dan kali ini Mola Legends full house di mid lane untuk membiarkan Lord melenggang kangkung menuju inhibitor turret dari NTMC 2. Masih belum ada pergerakan, masih membiarkan Lord untuk masuk. Sudah tumbang Lord tadi. Perfect match. Sphere of Glory Menghambat pergerakan minion, Bung, supaya mendapatkan inner turret dengan mudah tadi. Ceki push ya di situ ya. Sphere of Glory kayak ada ya asal dari lunak. Udah lama. Kedua jungler ini memiliki kelebihan mobilitas yang cukup tinggi, Bung. Jadi masih bisa memungkinkan mereka melakukan split push. Dan udah lama saya kayak ngelihat terus Gold Meteor. Iya. Emang tadi yang seperti Anda bilang dia harus nge-build tank dan salah satunya diambil dari Rose Gold Meteor. Sedikit meleset. Iya. Tenang banget Martis itu. Ini dia Martis yang diharas terlebih dahulu. Dan baru ada Bloodwing didapatkan oleh Hayabusa. Queen Swing, sorry. Queen Swing dapatkan Hayabusa berarti akan ada Spell Fam pada saat HP-nya di bawah 50%. Artinya dia ingin mendapatkan durability yang lebih tinggi, Bung. 5% Spell Fam pada saat di bawah 40% dari memang item bukan Queen Swing. Salah satu item yang populer. Setuju. Queen Wings. Sama Tapi seperti Rose Gold Meteor tadi. iya. Karena balik lagi seperti yang Anda bilang tadi, di late game mereka harus mulai nge-build item defense. Fanny sudah membeli Rose Gold Meteor. Kemudian Hayabusa membeli Queen Swing. Sedangkan hybrid dari Martis ini membuat Martis harus bisa menjadi frontliner yang baik untuk anak-anak Mola Legends di sini. Karena full damage tentu saja dapatkan sama Beatrix. Belum terlihat di situ ada Atlas. Sudah terlihat. Sudah kelihatan ada Atlas itu. Baik sekali yang dilakukan Mincitar. Kali ini dalam perfect match membawa teman-temannya. Fatali 3 orang. Momentum yang sangat baik. Dan ini dia. Baru saja Lunok dan Beatrix tumbang, saya sekali harus bertukar Jawa dengan gajah. Baru saja tumbang Brody. Baru saja stunnya tidak berarti banyak untuk NTMC. Dan kali ini 3 hero dari NTMC 2 harus tumbang. Sedangkan Mola Legends masih ada 3 hero menumbangkan Lord yang ketiga. Apa yang dilakukan Brody tadi, Bung? Dia mencoba masuk dengan melakukan cipokan ya, Bung. Justru dia terkena impact dari sabetan Lord. Itu yang membuat dia tertumbang, Bung. Ini satu blunder yang dilakukan Fadli X Rira. Apa yang dilakukan? Karena Corsair Strike mungkin bisa enak buat nge-stun, tapi ingat seperti yang Anda bilang tadi, ada Lord di situ. Ada Lord. Belum lagi petir atau sabetannya keluar. Tadi sabetannya keluar dan Fadli Aslira akhirnya membeli Rose Gold Meteor juga. Benar-benar bersiapkan diri dan ini salut banget untuk Mola Legends bisa menekan anak NTMC 2 di menit ke-20 mencoba menghancurkan inhibitor turret. Tapi sayang sekali masih belum bisa hancur. Sedangkan Lord lagi-lagi Lord bisa masuk ke area NTMC 2 tanpa pengawalan dan tentu saja pasti ada split push yang akan dilakukan sama anak-anak Mola Legends. Ya, Lord akan menabrakkan satu hit, 2 hit hilang. Dan ini dia inhibitor turret di area mid lane seperti akan ditumbangkan karena Lord masih bisa bertahan untuk menghancurkan base NTMC 2. Masih bisa bertahan, tentu saja belum saatnya Mola Legends untuk menang karena ada serangan balik dari NTMC 2. Dan ini dia sepertinya akan diselesaikan. Sebentar lagi. WOS sudah menyalahkan Brody. Kemenangan untuk Mola Legends 1-0. Woi, udah di briefing nih, gitu dong. Gitu dong kalau menang. Hati-hati Anda nggak bisa perpanjang SIM di sini. Tampak raut kemenangan, endurance yang luar biasa banget dari Mola Legends.
Ada beberapa kali yang catatan saya adalah momen yang selalu dimanfaatkan dengan baik oleh tim Mobile Legends. 1-0. Jangan ban Fanny-nya oleng. Saya masih ingat kata-kata itu ya. Dan dibayar dengan Atlas. Gini, pada saat kita lagi post match, kita mikir ini momen yang mana? Tapi pada saat ada yang negatif, ingat banget. Iya. Jangan berfanny, Fanny-nya oleng. Dan akhirnya tim Anda oleng. Iya. Itu kalau orang tua bilang ucapan adalah doa. Itu deh, hati-hati deh, ya kan? Oleng jadinya. Walaupun beberapa kali, Hati-hati, ucapan adalah doa. Itu benar-benar harus kalian pegang dalam hidup. walaupun beberapa kali memberikan damage yang sangat kuat ya. Benar sekali. Cuman balik lagi, Mobile Legends kali ini, bukan kali ini, hampir selalu memanfaatkan momen dengan baik. Dan tadi memang akhirnya ada blunder dari Fanny Eslira, Brody, seperti yang dibilang tadi. Brody. Pada saat round langsung untuk melakukan Karena- counter strike, disabet sama Lord. Disabet Lord. Aduh, sayang sekali tadi Brody-nya. Sambil kita lihat raportnya dulu antara NTMC 2 dan Mobile Legends di match yang pertama ini. Ini dia. Brody, DHS, Heptasis, Malefic, Rose Gold. Ini sudah cukup siap ya, Bung ya. Menghadapi late game. Late game, dan bahkan tadi sebenarnya di Pit Lord itu kalau dia nggak kesabet Lord, ini bisa beda cerita, Bung. Tapi ya ini permainan, dan Hayabusa dari Devil Kill yang belum pernah saya lihat. Ini membuktikan kelasnya bahwa dia adalah Jungler sejati. assassin Iya. yang benar-benar patut diwaspadai. Dengan Lancelot-nya, dengan Hayabusanya. Wow, dan momentum dari Atlas. Perfect match, Fatal Link yang selalu tepat. Saya suka banget yang terakhir. Jadi Atlas ketahuan sama Minsiter, kabur balik buat teman-temannya, Pak. Iya, benar Membuat sekali. Brody akhirnya agak blunder untuk bernafsu mengeluarkan Corsair Strike sehingga disabet sama Lord. Sambil kita lihat ada beberapa data berikutnya untuk team fight participation dan damage taken. 70% dari Atlas dan Hayabusa. Artinya kontribusi mereka berdua ini bisa dibilang ketika Atlas melakukan Fataling, follow up Shadow Kill dari Hayabusa itu dilakukan. Selalu seperti itu. Ini dua roamer dan juga jungler yang bermain sangat padu ya, Bung. Dan itu memang harusnya dilakukan sama roamer sama jungler. Jungler. Terutama di late game ya. Dan Hayabusa tadi kita lihat nggak beli item defense sama sekali. Queen Wings. Oh, Queen Wings, sorry. Queen Wings. Queen Wings yang dibeli Hayabusa ya. Setelah Rose Gold Meteor dibeli sama Fanny. Mereka benar-benar mengantisipasi Rose Gold Meteor. Bahkan dua Rose Gold Meteor masih belum mampu untuk menghadapi Fatalingnya Atlas yang follow up-nya sangat baik sekali. Brody oke, 22% ya damage. Iya, damage-nya cukup tinggi, tapi positioning-nya tadi terutama di momen terakhir tadi. Momen terakhir yang ada Lord ini tuh sungguh disayangkan. Sangat disayangkan sekali. Dan sambil kita lihat Minsiter salut deh, 78% paling besar loh dia. Iya. Yang kita lihat beberapa momen yang terjadi ya di match MTMC 2 dan Mobile Legends. Ini dia. Di momen-momen Atlas masih terasa empuk ya di sini. Iya ini, karena emang supportnya ya. Ya, saya setuju. Tapi kelebihan di late game adalah cooldown yang cukup cepat. Dan saya agak salut dia beli memakai emblem supportnya gitu. Dia nggak pakai focusing mark. Kalau pada saat focusing mark, pada saat dia memberikan damage ke lawan, bisa memberikan damage ke teman-temannya, menjadikan teman-temannya mendapatkan damage tambahan dari focusing mark. Cuman emblem reduce cooldown yang dipilih sama Atlas di sini. Emang udah siap tempur kayak Atlas di sini. Dan ini dia baru saja B dengan Yuzong benar-benar nguber Beatrix sih sampai ke dalam turret dan sampai akhirnya harus kena outlay sama Lunox. Hayabusa di situ juga bermain tadi dengan momen yang pengejaran Fanny ya, Bung. Iya. Dalam Dan posisi seperti tadi juga. Momen Hayabusa yang
Ini di sini Bener-bener Martis ini padahal nih. sudah offset. Ini dia ada Di sini Fataling sudah dilakukan. ditujukan ini benar-benar untuk Michitar. Momen war terakhir di Lord. Dan ini kita perhatikan Brody-nya juga tadi kurang panjang highlightnya. Padahal di situ terlihat Brody tertumbang oleh Lord. Dan ini Ya, ini dia momen akhirnya 2 versus 4 sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh NTMC. tentu saja nggak banyak yang bisa dilakukan, apalagi dengan kondisi Lord sempat ngacak-ngacak base sebelum akhirnya bisa tumbang, tapi harus bertukar dengan wipe out akhirnya. Wipe out. Dan menyisakan 2 orang terlebih dahulu sampai akhirnya bisa bawa wipe out. Itu pasti Dan menguntungkan banget untuk nggak disia-siakan oleh tim Mola ya tadi. Terus melakukan tekanan ke arah base. Bagaimanapun walaupun Immortal sudah terpecah dari Hayabusa dari beberapa player, tapi ya cukup berarti pecahnya Immortal digantikan dengan kemenangan untuk tim Mola Legend. Salut. Salah satunya memang fungsi Immortal adalah minimal buat tambahan satu hit ke arah turret, ke arah base. Dan padahal tadi Pani tuh udah niat banget buat mecahin Immortalnya Hayabusa. Iya. Udah niat banget buat mecahin Immortal Hayabusa, tapi memang nggak ada follow up serangan lagi. Sampai akhirnya ya udah Lord udah datang, udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Lord leluasa banget tadi di split sama anak-anak Mola Legends. Benar sekali Bung Sucipto. Ganking yang sangat baik tadi. Catatan saya adalah Mola Legends ini benar-benar harus diwaspadain banget. Saya salut sama energinya. Iya. Sudah melakukan 3 game tadi melawan iNews. Ditambah Game dengan panjang. ini NTMC. Dan Tim yang bukan tim papan bawah dalam turnamen ini dalam ya. turnamen ini bukan papan bawah. Bukan papan Baru bawah. kalah aja ini. Iya. Baru kalah ini dia. Dan akhirnya kenapa ke bawah? Akhirnya baru kalah di turunin ke lower bracket sama Deticom Yoru. Dan ternyata masih bisa tumbang sama Mola Legends. Tapi kita lihat ada strategi Ini masih game apa. pertama. Masih ya balik Masih lagi. game Ini pertama. game pertama. Dan Mola Legends, saya suka sih dengan Mola Legends dengan beberapa combo-combo ya. Kayak Iya, sebelumnya benar. ada Lolita saat ini Atlas. Tadi Atlas. 3 game. Ini Atlas. benar-benar nggak ketebak kayaknya, Bung. Dari tim NTMC 3 game menggunakan Lolita, tapi ternyata dia mempick Atlas di draft ke 3 atau 4. Itu dia nggak tahu-tahu ngambil Atlas. Ini sebuah surprise juga untuk tim NTMC. Setelah NTMC nge-ban Estes. Dia udah tahu banget, wah enak banget buat ganking. Iya. Area gede, follow up banyak, apalagi ada Hayabusa, ada mobilitas yang sangat baik kan. Kemudian akhirnya Atlas dipilih setelah Estes di-ban oleh NTMC. Dia melihat keleluasaan untuk melakukan ganking antara dari Mola Legends untuk ke NTMC. Dan sayang sekali tadi Yuzong yang sebenarnya dibutuhkan sih untuk melakukan Furious Dive, membuat airborne. Tapi untuk mengacak-acak. Iya, untuk ngacak. Tapi Yuzong tuh fokus banget tadi ke Beatrix. Karena Beatrix selalu di backline kan. Dan kita akan melihat apakah ada respect ban di match yang kedua ini di fase draft pick antara Mola Legends dan NTMC 2. Kita masuk ke fase pick and ban dari kedua tim. Mola Legend, apakah respect dengan paninya atau tetap melepas Jangan bang, paninya? paninya oleng. Oleng. Paninya oleng bang. Yaitu Xavier. Pelajaran buat kita Bung. Ada barat, Iya, betul. ada ucapan adalah doa. Ucapan ya kan? adalah doa. Jadi Mobile Legend ini benar-benar banyak ilmunya untuk kehidupan sehari-hari. Ini dia Glue dan Xavier yang di ban. Senpai. Apakah dari Beatrix-nya di ban? Beatrix? Oh, tidak. Estes. Tetap Estes. Kalau sih jadi pilihan sebenarnya utama. ada pola yang sedikit kebaca ya dari NTMC ya. Dengan nge-ban Estes. Kalau tadi dia memanfaatkan Atlas pada saat NTMC sudah nge-ban Estes. Kali ini mereka pasti akan bersiap untuk Beatrix-nya dibuang oleh tim NTMC. Apakah hero dengan area of effect yang akan dipilih oleh Mola Legends terlebih dahulu di sini?
karena udah nggak ada Estes juga anyway. Atau up, biasanya di field Masih nggak ada up. Fredrin, Iya. pilihan yang bagus untuk di awal karena dia fleksibel, bisa untuk jungler maupun XP lane. Bahkan untuk jadi roamer. Iya, benar sekali. Tuh kan selalu Atlas. pilihan yang tepat dari Mola. Entah ada Estes ngapain? Tapi ada Nah. Valentina di sini. Ini bingungin kita. Siapa yang fataling duluan? Biasanya gitu. Ini kita menonton Smackdown. Iya bener. Banting Balas-balasan. atas, banting bawah. Iya. Ini yang Valentina pakai Atlas. Iya. Oh ada Clean. Oh saya setuju sih. Clean Versus Brody. versus Brody. Yang kedua adalah dari Clean itu bisa menghentikan laju dari perfect match. Sedikit Dimana- memberikan rantai ya. Iya, rantai-rantai dari Clean itu yang bisa menghentikan perfect match dan digunakan sama Mobile Legends. Mereka punya strategi yang baik banget untuk tidak membiarkan NTMC memakai hero yang bisa menghentikan laju dari salah satu hero yang digunakan oleh Mobile Legends. Lolita diambil oleh NTMC. Ini Boom. cukup mengganggu Clean bun nantinya. Iya, karena dash-nya juga nggak begitu jauh kan. Ya, Guardian Bulwark ini menghambat skill 1 Clean ya. Iya, dengan pasifnya yang otomatis keluar tuh ya. Iya, benar sekali. Quick draw, langsung ada pasif shotgun itu yang bisa benar-benar harus ditahan sama Lolita. Double shot dari Clean, terutama yang harus diwaspadai banget sama Lolita agar mengeluarkan Guardian Bulwark yang tepat dan on point. Dan ini dia, ada Tarizla dari NTMC. Udah kebayang kombonya ya. Numian Blast, Penalty zone, Numian Blast. Blast, kemudian Copy Atlas, Copy Atlas. Fatali, Brody, Torpat of Memory. Iya. Sudah. Dan ini artinya di sini akan lebih menyakitkan kalau ada Parsa ya di tubuh NTMC. benar. Saya setuju sih. Kalau Tapi ada resiko Parsa juga di situ ada Devil Kill dengan Lancelot-nya. Iya, kemudian Cukup riskan juga. masih ada perfect match yang pasti nekat banget buat nabrak. Masuk ke arah Parsanya. Dan anyway Farsia kan di tengah kan. Iya. Kalau Yves kan di belakang. Di tuh. belakang. Wow. Barat. Wih, yoi, tas. Good luck, bro. Kalau Doa kata- lagi doa. Doa. Tidur. Tadi Hey, bilang tidur. paninya oleng sih. Beneran oleng jadinya. Ada mbaknya lewat nganterin kopi. Iya gitu. Ya itulah. Ya. Ini natural namanya. Ini Rasbak Rangers barusan ketawa. Itulah natural. Ini bedanya TV sama streaming, bro. Kalau di TV udah di caci maki udah lewat kayak gitu. Dan saat lagi kita masuk ke match kedua. Apakah Mola akan melenggang kangkung menuju Grand Final atau bisa ditahan oleh NTMC 2 di Final Lower Bracket eSport 7 Media Turnamen dalam rangka Hari Pers Nasional. dan ini dia sebentar lagi kita masuk ke Land of Dawn untuk match yang kedua antara Mola Legends dan NTMC 2 dengan kedudukan sementara Mola 1-0 Legends untuk 1-0. Mola Legend. Kondisi yang cukup enak sih ini, dikawal ketat banget ini. Dan ini dia Mola satu langkah lagi menuju kemenangan dan masuk ke Grand Final bertemu dengan Detikom Yoru. Dan NTMC harus benar-benar menangkan 2 match setelah ini. Dan ini lagi-lagi Martis dipilih ya, Bu. Iya. Sebagai XP lane Itu dia. dari tim Mola Legend. Martis yang sangat efektif tadi, momen mengeluarkan Ashura auranya itu yang Benar benar-benar sekali, bisa Bu. nge-slow banget. Ini dia. Dan ada pengawal ketat kali ini ya, untuk Godlander-Godlandernya.
Perfect match untuk escape, Bung. Ya. Dan di sini Lancelot sudah hadir dengan level 4-nya. Sudah aman berarti Phantom Execution Oh, udah dikeluarin. Daytona Woi, welcome. Daytona Tertangkap di situ welcome. Martis dan Martis. hilang. Ya ada Gitu saja. Rizda juga ya. Cukup tebal juga kan. Datang Jadi di ya. situ Lancelot. Dan juga Lunox. Darat masih cukup kurus ya di sini. Ih, so-called teamwork baru saja ditujukan untuk Atlas. Dua hero tebal-tebal buat garis atas. Dan ini Valentina menunggu momen untuk mendapatkan level 4. Ini dia hero yang sangat menggambarkan kehidupan kita, Bu. Saya sangat suka dengan Barat. Ini filosofi Muntun ini benar-benar menggambarkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih kecil jilat-jilat. Kecil jilat-jilat, Gede injek-injek. gede injek-injek. Ya nggak semua, cuma dia ada. Langsung berapa ultimate langsung keluar tadi. Masih bisa Fatali. selamat. Mortal Penalty Coil dari zone. Martis. Berapa ultimate langsung keluar tadi Keluar. hanya untuk kontes turtle. Ya oke lah, ngaruh banget buat duit. Kita lihat pasif dari Clean, Bung. Mencuri gold buff. Ini dia Itu nih dia pasif kelebihan double Clean. shotnya Clean itu. Iya. Dan masih makan terus Barat. Dan Masih belum terlihat. Sangat tenang banget Valentina ya. Tapi miss juga dia. Iya sih. Fataling, dua orang. Fataling sudah dikeluarkan untuk Dan dua hero tapi kena outplay, stupidful. Dan kali ini Daytona welcome. menghempaskan Lunox Lunox ke langsung tembok. hilang di sana. So dihempaskan ke tembok tadi Lunox. Momen NTMC lagi-lagi di awal match NTMC selalu unggul. Kill point sangat jauh. Ya karena Atlasnya masih menggunakan emblem support ya, Bung. Iya itu dia. Di awal nggak dia akan fokusin mark. tipis. Iya, setuju. Di late game cooldownnya akan sangat cepat. Itu ya keuntungan dan kekurangan dari suatu emblem yang kita pilih. Dan itu dia, jadi dan tidak focusing mark sekali lagi. Pada saat focusing mark padahal bisa menguntungkan buat teman-teman ya, cuman sekali lagi Atlas dari stupidful percaya diri untuk tidak menggunakan emblem support focusing mark. Asura Aura yang sudah keluar. Ya, diusir Atlas dari Pit Lord. Setup yang perfect match. Sudah Melewati Lolita di situ. Fataling, tidak ada follow up. Baru datang Lunox dan juga Clean di sudah situ. keluar ada Path of Memory baru sebelum menumpahkan siapapun, tapi akhirnya Devil Kill tumbang. Back Daddy tumbang. Pertukaran kill satu sama lain. Mola Legend. Suka saya sama Terry Zlane. Dia merupakan hero kedua yang saya beli. Fataling terhadap Lolita di situ. Ditahan dengan efek freeze dari Atlas. Tuh, ada Path of Memory yang belum bisa menumbangkan siapapun. Masih bisa bertahan. Kita lihat trapping recoil. Lunox, apa yang dilakukan? 4 orang player NTMC di sana, tapi dia masuk ke tengah dari war yang terjadi. Dan ini kondisinya 9-1 dengan gap gold sekitar 5.000. Fataling yang gagal tadi. Apakah emang benar dipancing untuk late game sih? Kayaknya. Tapi memang ada sebuah resiko dengan Lancelot situ, Bung. Jika dilakukan late game gaming, ini akan sebuah kerugian. Mortal Sandfire tidak mampu menyelamatkan Martis. Nggak bisa, udah ke pojok juga, portal kali udah kepake. Lihat berapa hero yang nungguin tadi.
4 hero. Wow, Berserker Fury udah dapatkan oleh Clean. Salah satu item wajib untuk Clean. Yes, karena memang beruntut kan untuk mengeluarkan critical damage-nya. Iya. Dan sudah pasti dengan Quick draw dari quick Clean draw yang otomatis. disusul sama double shot Iya. dari pasifnya itu yang dibutuhkan. Sih, ini dia Rana sama Perfect Match bisa kabur tadi Lolita. Cukup berani Lolita tadi. Cukup berani Oh, banget. Dia masih meleset tadi. Phantom Execution. Ini Fataling! dia Fataling dikeluarkan. Dikembalikan. Follow langsung dikembalikan lagi sekali Valentina harus Tapi tumbang. masih bisa Sudah ada chaos assault melakukan war dari itu. Lunox. Tadi sayang sekali penalti zone dikeluarkan untuk Marty sendiri. Marty sendiri masih bisa lolos dengan Masih bisa Mortal selesai. Coil. Dan justru NTMC harus kehilangan 2 hero tadi. untuk 2. 2 untuk dia. Tadi Coba barusan Brody baru saja mendapatkan keuntungan tadi dari baru saja mendapatkan Hunter Strike dan Enchanted Talisman dari Valentina. Berarti udah siap buat mengcopy sangat cepat. Ya, cooldown yang cukup tinggi ya dari Enchanted Talisman. Dan juga Martis dengan Hunter Strike-nya otomatis ketika dia melakukan combo Bisa kabur dan juga pasif dari Martisnya sendiri yang sudah memberikan movement speed dan attack speed ya, Bu. Betul. Apalagi penetrationnya harus diwaspadain di sini. Yes! Fataling, Chaos di situ sudah dibuka, keluar, Chaos. masih cukup tebal. Masih tempat ada Cosmic Fusion dikeluarkan Masih bisa sebelum bertahan dapat di situ slow dari siapapun barat. di situ. Ada follow up dari Valentina bersama menumpangkan Lunox. Terisla 1 versus 2, triple kill dari Terisla. Ini dia Phantom Execution baru saja membungkam Terisla. Terisla, tapi cukup bagus, Bung. Triple kill dari Terisla. Dengan execution strike-nya itu sih memang cukup ganggu karena 3 kali dia keluar execution strike, belum lagi tambahan movement speed sendiri yang didapatkan. itu dia pada saat dia mengeluarkan revenge strike-nya dengan efek meledak itu yang bisa menguntungkan Terisla. Jadi dia Lord sepertinya akan dicicil oleh anak-anak NTMC 2 dengan 5-16 cukup kuat NTMC 2 untuk melakukan invasi dan melakukan serangan ke Mola Legends. Membuat Mola Legends harus benar-benar berpikir ulang. Invasi jungle dilakukan oleh Barat. Dan ini dia Fataling untuk dibalas satu orang. 19 Oh, tapi tidak ada di-cancel. di cancel tadi 19 tapi ada Penalty zone menangkap zone. seorang Clean. Clean Dan tidak cukup bisa kabur, berbahaya masih Clean bisa ya. kabur Clean. Masih benar-benar bisa kabur dengan trapping recoilnya kali ini Barat yang terdesak. Sepertinya 3 versus 2 Mania. Dan akhirnya harus tumbang. Triple kill dibalas oleh dinosaurus nakal ini. Misalkan satu hero dari masing-masing tadi baru saja Atlas respawn di sini. Nampak bersapaya Barat masih menunggu teman-temannya. Itu dipukul Lord aja nggak ada rasanya, Bu. Iya, tebal banget loh. Didiemin doang. Iya, ditonton aja malah Lordnya habis sendiri darahnya. Baru saja Demon Hunter Sword sudah didapatkan oleh Brody dan tumbang udah begitu aja ya. Didiemin doang loh tadi. Didiemin doang, Bos. Itu Lordnya diliatin T-Rex udah takut. Didiemin doang. Beberapa kali tadi Barat diem doang. Artinya di sini Clean butuh DHS juga untuk Barat. Apakah Mainframe cukup peka? Yang dibutuhkan nih. Mainframe benar-benar harus bisa manfaatkan posisinya dengan baik karena dia punya mobility yang sangat baik, tapi baru hanya menyumbangkan 1 kill walaupun ada 6 assist dari Clean-nya. Dan belum terlihat efektif karena objektif turret ini nggak bisa dimanfaatkan oleh Clean, Bung. Itu dia. Padahal
Clean enak banget buat cicil turret. Benar. Berapa kali combo dari Kita lihat Barat. Barat tebel banget. Ini benar-benar butuh DHS dari Clean. Dia harus peka, Bung. Dan ini dia Daytona Welcome terhadap Atlas. Atlas tebel banget. Dipaskan ke arah. Ada follow up dari Brody dan dari Valentina tadi. Niat banget lo buat makan Oh, Atlas tadi. oh, Pataling. Kopian dari Valentina. Kali ini Menangkap. terdesak Mobile Legends. Anak-anak NTMC 5 hero sekaligus, sedangkan Mobile Legends hanya tersisa Martis dan Lancelot. Hampir kondisi kebalikan dari tadi, Iya. Bung. Sisa Setuju. 2 player dari Mobile Legends. Tapi saya nggak ada minion tadi yang masuk. Benar sekali, Bung. Dan Daytona Welcome ke arah Lancelot. Jadi sangat Menghilangkannya menggunakan dengan cukup cepat. Brody Dan ini baru tersisa saja Martis. mendapatkan Immortal sama Martis. Oh, Sudah respawn respawn. Lunok. Dan Clean mengusir Harus anak-anak cepat. NTMC 2. 4 hero yang diusir. Cukup baik pertahanan dari Mobile Legends. Sabar tadi, cukup sabar. Memang ketolong dengan nggak ada minion wave juga sih tadi. Ya, ini pemilihan Clean dengan Weapon Master juga menurut saya kurang efektif, Bung. Yang dibutuhkan Electro Flash. Bukan, yang talent 3 dari Marksman yang memberikan efek slow ketika dan juga kritikal yang lebih besar. Ini lebih worth it atau menggunakan Weakness Finder. ya atau menggunakan Killing Spree ini iya. lebih worth it karena penetrationnya akan di double shootnya lebih sakit, Bung. Ya kadang-kadang juga Weakness Finder digunakan beberapa Marksman. fighter. Iya, dan Iya. beberapa fighter juga ada menggunakan emblem Ya itu yang Marksman. sudah pernah saya bahas dengan beberapa user Martis yang menggunakan emblem Marksman. Ini baratnya udah nggak ada rasanya, Bung, dari Dan Barat dari tadi diem. Clean dengan Endless Battle, Malefic Roar, Berserker Fury dan mungkin ke arah harusnya DHS di situ. Tapi diganti lagi mungkin ke arah Immortal terlebih dahulu. Kemudian dari sisi Brody, DHS, OEON, Heptasis ini udah cukup memburst Atlas, Bung. Kondisi Barat kayak gini emang butuh Immortal sih. Dari Clean dan lagi-lagi ditekan. Oh, Lord masih bisa. Nomlian Blast. yang sangat baik sekali. Bayar dengan Fataling di situ. Gagal Fatali tapi speedful. Penalti Dari zone atas cukup harus berani coba. di situ. Berani. Dari Nyaman setelah- sekali NTMC. Tahan, apa? Dengan Memori. 27-10 seperti akan memenangkan Dan match yang kedua. akhirnya Memenangkan match yang kedua ini. Menahan laju Mobile Legends 1-1. Capek ya kayak bukanya. Bengong. Mas jangan bengong aja, Mas. Boy, lagi. Wih, yang baju hitam tuh bengong banget gitu. Aduh, capek juga. Capek nih, ya, aduh. apalagi mola. Apalagi mola. Baru saja melewati match yang panjang dan banyak banget, 27 kill. Luar biasa. Cukup intens. Pertandingan hari ini, game di match pertama iNews 3 game. Di final lower bracket, ini justru terlihat kelelahan Bung Suci Cipto ini yang belum pernah tampil dengan 3 match atau Tiga match pertama saya langsung di iya. intro. Dan memang tadi salut sama NTMC perlawanan Barat key point. Barat. Key hero-nya adalah Barat kalau buat saya karena hadirnya Barat, lihat tuh, santai banget ketemu Lord diem aja. Diem aja, iya. Nggak ngapa-ngapain. Dan sedikit blunder dari pemilihan item teman-teman Mola lah ya. Yang emblem kurang terutama. respect terhadap Baratnya. Dan Barat kita sambil melihat Kita bisa lihat rapot dari pertandingan sebelumnya. Barat Lunox, salut. Lunox, Bung. Kita lihat tuh, Lunox.
ini baru punya item basic. Iya. Benar dia di situ memilih Divine Grip untuk bisa members barat. Iya. Tapi tertinggal sangat jauh dengan Valentina, Bung. Valentina udah mendapatkan Enchanted Talisman udah pasti. Iya. gold. Enchanted Talisman udah pasti harus dapatkan oleh Valentina karena dia biar bisa cepat buat nge-copy musuh-musuhnya. Ya, yang disayangkan Clean lebih memilih Malefic Roar terlebih dahulu, bukan DHS terlebih dahulu. Ya. Padahal di situ barat Iya, karena sudah nggak ada damage yang bisa masuk, Bung. karena barat Demon Hunter Sword itu kan tank buster. Bener. Dan Dia sedangkan barat leluasa banget melenggang kangkung kemana-mana. HP-nya, Bung, kita lihat di sini ada Radiant Armor, ada Sky Golden Helmet, ada Antikiras. Artinya darah dari barat ini juga cukup tebal. Iya. Dan jika Clean menggunakan DHS, artinya di situ dia memberikan damage berdasarkan darah yang dimiliki barat. Iya, dan itu dia. Padahal dia udah punya endless battle yang udah terus damage sudah enak, teman langsung di counter sama barat. Ya itu DHS yang akhirnya tidak kebeli, lebih mengincar untuk mendapatkan Berserker Fury yang ada critical. Oke, ada critical. Tapi kan ada Guardian Helmet. Iya. Memang Berserker adalah item wajib dari Clean. Cuman yang saya pertanyakan di sini pemilihan Malefic Roar, di mana dia dihadapi oleh Terisla, Bung, yang selalu mengejar posisi Clean dimanapun berada, mengganggu pergerakan dia. Dia bisa lolos dari Terisla, tapi war yang terjadi sudah menumbangkan teman-temannya, Bung. Dia memisahkan, ini dia. Dan kita lihat beberapa momen di match kedua di final lower bracket antara Mobile Legends dan NTMC 2. Highlight bisa kita lihat, Bung. Ini momen Lancelot. Dan ini tadi Lunoxnya blunder banget sih untuk mengeluarkan Cosmic Fusion, tapi nggak ada follow up dan malah masuk. Dan dua momen ya, Bung. Tadi juga ada momen Lunox justru masuk ke tengah-tengah war. Ini team fight yang sangat bagus dari tim NTMC. Dan ini kondisinya barat yang benar-benar melenggang kangkung. Enak buat Baratnya nih. Ini dia masih belum bisa diharas juga, lihat. Baratnya nggak kerasa sama sekali. Itu momen Lunox masuk ke dalam kandang singa, Bung. Ini penalty zone. Dia memisahkan Clean dari wall. Ya. Jadi nggak bisa memberikan damage yang besar terhadap tim NTMC. Baik sekali apa yang dilakukan. Ini seperti main one-on-one marking dalam basket, Bung. Ya. Tugas dari Terisla benar-benar memisahkan Clean dari war. Jangan pernah kasih Clean masuk ke dalam war. Ya karena kalau misalkan Clean masuk, follow up-nya udah enak banget. Dan ini dia kondisi terbalik ya. Kondisi terbalik. Tadi sebelumnya Mola dengan menyisakan dua orang NTMC, sekarang NTMC menyisakan dua player Mola untuk melakukan defense. Sayang sekali tidak bisa di. Dan itu Martis a part of memories. Padahal sudah di depan Fontaine. Itu dia makanya. Sayang sekali. Dan pertandingan yang panjang kedua di hari ini ya, final sangat lower panjang. bracket. Final lower bracket wajar lah. Ini menuju ke grand final. Menuju grand final. Saya nggak ngebayangin kalau misalkan Mola yang akhirnya masuk ke grand final. Grand final. Berapa panjang match yang udah dilewatin sebelum hari ini ya. Hari ini, dan itu kalau belum lagi ditambah grand final best of 5. Best of 5. Dan itu Deticom Yoru melawan Deticom yang Yoru. agresif banget. Energi pasti udah terkuras banget dengan melawan Deticom Yoru di sini. Benar sekali. Sambil menunggu persiapan para rosters, Anda melihat NTMC dulu nih, yang baru akhirnya join di sini. Iya. Untuk menghadapi Mobile Legends. Cukup menarik, Bung. Di sini NTMC tertinggal di awal, tapi dibayarkan dengan lagi-lagi draft pick yang dipersiapkan.
walaupun tanpa Estes, Barat di situ bermain cukup apik. Yang biasanya NTMC mengandalkan Fadli X Rira sebagai marksman, tapi di sini Barat yang shining, bersinar, Bung. Sesuai skinnya. Benar sekali. Dan karakter dari Barat yang sesuai dengan gaya dia ya, kecil menjilat, besar menginjak-injak. Ini makin tinggi dia, Lord aja didiemin takut, Bu. Iya, jadi yang salah adalah Lord diem, dan beberapa kali Barat tuh diem. Barat diem. Iya, padahal dia bukan Uranus. Ya Iya, ketika iya, dia diem dipukul dapat stuck. Dan kalau misalkan dia mencet ultimate-nya, dia bisa nambah lagi. Tapi memang Barat, iya, regennya luar biasa. Iya. Barat luar biasa banget. Dan menjadi key hero dan layak juga Barat tadi dapat gelar MVP di match sebelumnya. Iya, benar sekali, Bu. Dan sayang sekali Lunox ya nggak bisa berbuat banyak tadi. Beberapa kali Goldnya blunder. jauh sekali, Bu. Jauh banget. Ini nggak dimanfaatkan, Bung. Sebenarnya seorang mid laner ketika terdesak, dia tetap harus fokus ke minion mid untuk mendapatkan pundi-pundi dulu, baru dia join fight. Apalagi ada 4 kan? Iya, benar Di sekali. awal tuh ada 4. Sebelum lemar itu ada 4. Jadi harusnya Lunox harus kayaknya tadi terlalu mukil ya. Kalau kita lihat dari statistik ya. Iya. Kayak terlalu Dia mukil, terlalu menjaga hyper dari Lancelot tadi, Bung. Benar-benar Lancelot dimanapun dia ngikutin, dan juga Atlas dia mencoba follow up dari Fataling Atlas. Tapi kita lihat beberapa momen Fataling Atlas ini terlambat follow up dari Lunox maupun Lancelot. Beberapa kali sudah Fataling udah. Iya. Baru mulai berdatangan. Beda banget sama Atlas di match sebelumnya. Match pertama tuh bagus banget. Kedua gagal. Ya, kita lihat yang ketiga nih. Ya, apa yang dilakukan Mola selanjutnya ya? Iya, itu dia. Mola benar-benar harus berpikir keras. Karena balik lagi, NTMC seperti yang pernah Anda bilang mempunyai draft pick yang mind-blowing banget. Iya, benar sekali. Salah satunya tadi adalah Barat. Buat saya Barat. Tanpa adanya Estes. Tanpa adanya Estes. Dia berani ngepick Barat dan bermain cukup bagus, Bu. Sangat bagus malah. MVP. Iya. Nah, terlepas dari data statistik, gameplaynya pun juga Baratnya baik banget tadi. Dan yang dibutuhin adalah satu hero yang bener-bener jadi key point dari Mola. NTMC udah kelihatan. Iya. Misalkan di ban, ya akhirnya ada pemikiran lagi mau nge-ban Estes atau mau nge-ban Barat. Sambil kita lihat di draft pick match ketiga untuk best of 3 final Game ketiga, lower bracket. match kedua hari ini. Iya, stream kedua ya di Match final kedua. lower bracket. Final lower bracket. Esport 7 media dengan turnamen. kondisi 1-1 untuk kedua tim. Dan ini dia NTMC dengan first ban. Apa yang akan di-ban, Bung? Harusnya Saya sih wah, Glue. masih Glue. Yang tadi memang bermain memang cukup salah bagus. satu key hero-nya dari Mola di match sebelumnya waktu melawan Aegis. Adalah Glue. Dan yang merubah gameplay adalah Glue. Ini Mola Legends. Barat, apakah ada respect ban terhadap Barat? Masih Estes-nya dibuang dulu. Masih Estes. Cukup baik pemilihannya karena salah satu supporting untuk Barat sudah dibuang. Ya. Tinggal apakah Mola Legend akan memban Baratnya dan melepaskan hero-hero marksman. Hero-hero marksman seharusnya tidak menjadi khawatir sih dari NTMC karena tadi Hayabusa di ban. Tadi Clean cukup pun bagus juga, ya Hayabusa. Dan Clean pun tadi juga tidak mempunyai efek yang sangat kontributif. Iya. Beatrix sih mungkin harus bisa di-ban sih. Kalau saya sih ban Barat sih. Ya, gitu dong. Di-ban. Respect ban dari Saya suka respect ban sini. Mola Legend. Ya ini dia karena kondisi stamina yang pasti lelah. Iya, sangat lelah. Dan ini dia salah satu hero yang cukup melelahkan juga. Iya. Iya dia kalau kondisi durability dari match sebelumnya Maenius udah capek. 3 game. Ngadepin Estes sama Barat.
makin. Tapi di sini satu hero signature dari Mola Legend yaitu Seperti Lolita. Beatrix ya. Beatrix. Oh iya, Beatrix. Ini diambil, Bung. Sama Padahal Fadli power Asmara. dari Mola itu adalah Beatrix-nya. Dan ini cukup bagus dari NTMC. Dia nggak melepaskan, langsung mengambil salah satu hero power dari Mola Legend. Dan ini dia, Devil Kill You masih bisa selamat dan untuk join ke Terizla lagi-lagi dipilih. Saya suka sama Terizla. Saya suka sama hero-hero yang nggak terlalu di buff dan nggak terlalu di nerf. Iya. Terizla fail, tuh ya udah segitu aja. Woi, ada Kagura. Semi Umbrella. Ini dia nih. Oh. Tidak, masih Shadowpeak. Masih Shadowpeak. Oke, Semi Umbrella dari Kagura. Itu dia jam sekitar jam 7 ya, kita akan masuk ke Grand Final. Atlas dipilih untuk dibuang oleh Mola Legend. Ini karena mereka sudah memiliki Dan Lolita, Brody. kayaknya pede banget ya. Brody juga sudah dibuang. Tapi masih ada One sepertinya yang lolos. Di sini One akhirnya dipilih. Dan masih dua hero langsung dipilih oleh NTMC 2 kali ini. Masih ada Fredrin terbuka. Fredrin masih terbuka banget. Dan juga Akai, Bung. Ini bisa dipakai. Oh, ternyata Hellcard. Surprise. Pick dari NTMC dengan Hellcard-nya. Oke. Hellcard 2 stack langsung string ke arah One ya. Itu bisa di early itu bisa langsung mati, Ya, Bung. saya setuju. Bisa langsung tumbang dengan adanya cukup heptasis. One hilang, Bung. Ini cukup mengerikan. Hellcard salah satu hero yang mempunyai burst damage cukup besar Iya, juga. karena Deadly Stinger-nya itu yang berbahaya sih. Karena dapetin stack 4 aja tuh gampang banget. Iya. Apalagi udah stack 4, Deadly Stinger dipencet, udah. Kembang, dan ini NTMC masih ketawa-ketawa ya. Mola Legend ketawa pedes sih. Iya. Mola lemes. Ini sudah cukup lelah ini Udah sepertinya pegang-pegang dari pundak, teman-teman tekuk leher. Mola. Salut untuk teman-teman Mola, semangat. Udah pegang tekuk leher. Leher udah panas. Iya udah kan? pegang-pegang tekuk. Itu jari. Ini perlu diajain ini kayaknya tukang pijet ini. Buat Besok jari-jarinya ini. Besok Kesian masih ini. kerja. Hari ini masih turni. Luar biasa. Nah, habis ini kalau menang BO5. Dan ini sebentar lagi kita akan masuk ke match ketiga, final lower bracket antara NTMC 2 dan Mola Legends dalam kondisi 1-1 untuk best of 3. Ngapain sih muter-muter? Gak bisa diem aja. Apa ngaruhnya? Coba. Ini udah Deadly Stinger. Cepet banget dapet dulu. Stack 4 untuk Deadly Stinger. Iya. Zoning out dilakukan Balerik untuk membiarkan Hellcard mendapatkan Little Wanderer-nya. Apakah Balerik cukup bagus untuk nge-handle One? 50-50, Bung. Karena ketika One mengeluarkan Crossbow of Tank, ini Balerik cukup tebal ya, Bung. Tidak mudah ditumbangkan oleh player sekelas One.
Dan jadi satu keuntungan, Bung. Ketika crossbow of tanknya terhenti di tubuh Balearic, artiannya tidak ada damage continuous ke arah teman-teman yang lain. Karena biasanya memang pada saat ada 1-1, musuhnya pasti akan memilih satu hero untuk kelok 1-1 doang. Dan ini dalam hal ini kemungkinan terbesarnya adalah di Balearic. Kemungkinannya. Dan jangan lupakan Terisla, Bung. Tadi dia sukses mengacaukan formasi clean, menjauhkan clean dari war dengan penalty zone, dengan badannya yang besar nakut-nakutin Marten gitu, Bung. Karena memang executionnya dari Zed yang berbahaya sama reverse strike ya. Ini sayang miss tadi. Dapat bos. Ternyata masih kena ya efek dari skill satunya. Revenge strike dari Terizla on point banget membungkam Kagura tadi. Saya pikir tadi miss, Bung, karena dari layar terlihat ada di sebelahnya ya. Ternyata kena. Masih aman tadi karena pecahan lantai. Lantai pecah kan. Emang revenge strike-nya cukup efektif kali ini. Flicker dilakukan. Pilihan yang tepat. Pilihan tepat. Dari saya ada flicker adalah pilihan yang tepat. Minimal untuk kabur atau buat nguber pada saat hit ketiga dari execution. Depan ya. Ini dia. Sambil menunggu di gold lane. Ini akan menjadi penjagaan yang ketat untuk masing-masing god laner. Dan baru saja Lolita baru dibilang tadi penjagaan yang ketat dan Lolita baru saja dua hero hilang. Dan Mola Legend lelah sepertinya. Ini dia mengincar One crossbow offense sudah keluar untuk Balearic. Ditungguin sama Beatrix, tadi tidak ada follow up dari Beatrix tadi, setidaknya Bennett Rage tadi belum bisa dikeluarkan untuk 1-1. Padahal crossbow offense udah keluar dan Balearic masih utuh ya. Masih utuh. Masih bisa bertahan. Itu dia, Bung. Ketika crossbow of tank keluar dan Balearic masih bertahan, itu satu keuntungan untuk Beatrix kali ini. Tim NTMC melakukan fight back. Ya. Ngapain sih recall kayak gitu? Sudah di silent Lolita sama ini dia Nightfall dari Hellcard sudah dikeluarkan tadi hanya untuk kabur tadi. Kali ini Balearic sebenarnya untuk ganking, Bung, ke arah Kagura, tapi respon dari Kagura cukup cepat. Dia melakukan flick ke belakang untuk menghindari silent dari Hellcard, Bung. Ya. Kali ini akan menjadi free touch. Coba dicuri tadi. Masih dapat masuk dalam tadi. Dan itu dia penalty zone. 3 orang terkena penalty zone. Oh, Renner Apathy yang gagal tadi. Sayang sekali. Padahal bisa menumbangkan 1-1 instan tadi, Bung. Kalau tadi masuk Renner Apathy-nya. Ini dia sudah ada Xavier di tengah, tentu saja untuk membersihkan lane dari minion. Memberikan panik. Masih aja. Kondisinya di Kagura dan Xavier masih cukup disiplin. Penalty zone. Gagal tadi mendapatkan lapu-lapu. Lagi lapu-lapu juga masih bisa immune. Iya kan? Lapu-lapu masih bisa immune kalau pada kena penalty zone. Dan kalaupun kena juga lapu-lapunya tebel banget. Iya, setuju. Itu nggak langsung instan ya. Ngapain ngeluarin untuk lapu-lapu, mendingan buat kabur tadi. Ini dia ada yang membuka-buka bush dari Light. Lolita, ada Dawning Light ditujukan untuk membuka map sepertinya. Kondisi yang kurang baik tadi. Bermain NTMC kayaknya mengulur-ulur waktu ya. Setelah mendapatkan 4 kill, jangan Mola Legend sedikit pun mengincar Xavier untuk menjadi first blood dari Mola Legends. Combo yang sangat baik. Sangat baik tadi, dan ini dia Mola Legends. Ini yang overturn akan menghilangkan Hellcard
Ini dia, momen dari Mobile Legends selalu dimanfaatkan dengan baik. Setelah mendapatkan Xavier, ada keuntungan menyicil turret dan langsung mendapatkan Hellcat. Hellcat. Dan tadi cukup baik dari Kagura, tidak langsung mengeluarkan Yinan opportunity untuk men-take off Xavier, Bung. Hanya mengandalkan Phantom Execution dan juga Nominal Blast dari Lolita, sehingga Yinan Overtone ditujukan untuk hero selanjutnya, yaitu ada Hellcat. Ini efektivitas yang sangat baik, Bung. Dari itu yang harus dilakukan adalah Hellcat terlebih dahulu, walaupun penalti zone, menangkap satu orang dan ada Beatrix. Ini dia, sudah ada perlawanan dari lapu-lapu. Baru saja menumbangkan bola yang tadi lapu-lapu harus tumbang di tangan Hellcat kali ini. Crossbow tank akhirnya menumbangkan satu player. Execution strike yang tadi cancel tadi Terizla harus tumbang. Ramai sekali di area pit lord. Triple kill. Wipe Dan out. di shutdown oleh Wanwan. MC2 wipe out Mobile Legends. Sangat baik, Bung. Positioning dari Wanwan memberikan damage ke arah seluruh area yang berada di war. Dan hal ini tidak sia-siakan untuk Wanwan untuk melakukan push tadi ke area mid lane dan cukup sabar ya Mobile Legends ini. Wanwan gak nafsu banget buat nge-push, dapat satu turret mundur. Dan beberapa momen memang seperti yang Anda bilang tadi, Wanwan mendapatkan posisi yang sangat baik dan baru saja mendapatkan turret. Turret pertama untuk Mobile Legends. Turtle sudah berubah menjadi Lord, Bung. Sudah berubah menjadi Lord di menit ke-8 ini. Yang disia-siakan ya, mending belain ya karena tadi war-nya iya. sangat intens, Bung. Dan hanya tersisa 1-1 di lane of down. Ini menandakan bahwa war yang terjadi sama kuat. Ya walaupun dimenangkan oleh 1-1. Dan ini dia Puncher, Tondra, Phantom Execution yang on point dari Lancelot. Dan Kagura masih bisa selamat. Dan akhirnya mau-outplay Terizla. Harus hilang di sini. Lagi-lagi. Oh, ini dia. Tersisa Hellcat sendirian tentu saja diharap sama anak-anak Mobile Legends. Tidak bisa kemana-mana. Hellcat kedua kali wipe out. Mobile Legends memberikan wipe out untuk anak-anak anti-MC. Baru saja Donning Light yang sia-sia tentu saja. Sekali lagi turret di mid lane disasar oleh anak-anak. Oh, apa yang dilakukan? What are you doing, Kagura? Kagura tidak bisa berbuat banyak kali Hampir ini. saja tertumbang di sana, Bung. Dan kondisi Lord kali ini bisa dimanfaatkan oleh Mobile Legends. 2 kali wipe out. Tapi pertanyaan, Bung, Mobile Legends apa seperti itu terus, Bung? Tadi Terizla dari Mobile Legends yang melakukan pergerakan yang sia-sia. Tadi Kagura hampir saja terpick off juga. Lelah. Dan ini dia tumbang sepertinya sesaat masih lagi. Ada 1-1 di situ. Crossbow tank. Ada 1-1. Mencoba menyelamatkan Beleric tapi sayang sekali tidak berhasil. Baru saja lapu-lapu di silent. Dan Deadly Stringer oleh Hellcat. Panik juga tadi, ada Nightfall dikeluarkan. Nightfall. Untuk lapu-lapu. Pancingan yang baik, Mobile Legends sekali lagi bisa mancing musuh-musuhnya untuk dua untuk dua. Masih iya. Cukup rugi ya karena Lancelot yang tertumbang di situ. Iya, dan itu membiarkan Lord setidaknya bisa maju. Dan ini dia, akankah tumbang turret di area mid lane dari NTMC di tangan Mobile Legends. Masih bisa selamat tadi turretnya. Justru NTMC yang mampu memaksimalkan kondisi dengan dapatnya satu inner turret dari Mobile Legends. Di situ Terizla melakukan speed push tadi di sisi atas. Di top lane memang tadi Terizla tidak ada yang mengganggu, bisa melakukan push. Kali 1-1 sudah mulai agresif. Dan ini 1-1 belum tertumbang, Bung. 1-1 belum tumbang sama sekali dan ramai sekali anak-anak NTMC. Akhirnya tertumbang. Itu dia. 1-1 kena outlane dan Lolita baru saja terkena Deadly Stinger dari Hellcat. Ini Beleric, bukan tank yang seperti Franco empuk
atau Atlas yang tadi dengan emblem supportnya di sini. Iya, ini dia. Cukup Tampaknya baik dibalas. Terisla. Dan ini Anak-anak kondisi justru Mola. terbalik, Bung. NTMC menekan Mola Legend Mendapatkan cukup intens, Bung. 14-4 kondisi dari kedua tim. 14-14. Ya, 14-14 maksud saya. Sangat imbang. Satu imbang dengan gold yang beda. Dan Kagura dari Mola Legends. Kali ini sebuah pancingan sekali lagi karena Lord bisa Balarik melegang. melakukan dengan sangat baik tadi, Bung. Momen yang seharusnya bisa berhasil ya. Tapi Lord akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Dan lagi-lagi pola ini digunakan oleh Mola Legends, memancing war untuk membiarkan Lord jalan. Tapi ini tidak efektif melawan tim NTMC. Ya, setuju. Karena justru mereka terpick off banyak jadinya. Banyak, tadi 3. Sebelumnya wipe out. Jadi ini dia. Sia-sia Lord yang didapatkan Mola Legend karena terpancing oleh Balarik dan juga Terisla, Bung. Dan Dan lapu-lapu akhirnya tadi yang menumbangkan, benar-benar iya, 3 harus- player hilang ketika Lord berjalan dari sisi Mola Legend. Sangat disayangkan. ini dia Mola Legends mau nggak mau harus mundur reset kembali. lagi, Iya, ulang harus reset lagi. ulang lagi. Karena kondisinya tadi kalau saja lapu-lapu tidak terlalu tumbang. Iya, Ya. tuh nggak tumbang karena tadi lapu-lapu terlalu maju sih dan harus Dan di kembali follow sangat up jauh. oleh Wan dan juga Kagura yang akhirnya Iya. juga tumbang. Dan tumbang juga ini Beatrix tinggal follow up lapu-lapu tadi udah enak banget. Lagi kabur disikat. Oke, dia ada lagi cukup rapi ya, Mola membersihkan Minion. satu persatu. Iya, mendapatkan ini dia. Balarik Menjadi menangkap tumbang satu tentu player. saja Lolita. Lolita Jadi sudah tidak tumbang. dapat membendung damage dari Beatrix. Dan ini Lapu-lapu dengan Immortal. Lapu-lapu. Oh, langsung jebakan yang sangat baik. oh, untuk Hellcat. Terpancing tadi hampir Hellcat. saja. Hati-hati. Ya sudah ada Divine Glaive didapatkan oleh Kagura, berarti penetrationnya, magic penetrationnya udah sangat besar. Cukup intens tadi duel antara keduanya, Bang. Waduh, nggak kerasa, Bos. Donny Terus Light. nggak kerasa banget. Hanya numpang lewat Donny Light dari Xavier Iya, tuh. tadi. Digarukin sama Tidak Lancelot memberikan, tuh. iya. Lord yang ketiga sudah hadir di Land of Dawn. Sudah Artinya di enhance sini Lord kali ini. Lord yang sudah enhance, Udah nabrak sudah, cuman masih belum memberikan efek petir karena belum menit 18. Iya. Bung. Dan ini NTMC kalau bisa mendapatkan Lord tentu saja sangat diuntungkan karena dari Lancelot Mola dan tersisa ini menuju ke backline dari teman-teman NTMC. Dan ini sekali lagi lapu-lapu terlalu berisiko untuk memecahkan immortalnya. Kondisi Terisla NTMC masih juga cukup tebal di masih situ. tebal One-one. di atas. Akhirnya Akhirnya menumbangkan tumbang juga Balarik. Big Daddy. Dan Terisla juga hilang di situ. Lancelot tidak bisa bergerak dengan Mystic Field dari berulang kali tumbang sebelum adanya kontes Turtle maupun Lord. Dan ini tentu saja menguntungkan NTMC dengan Mola Legend tersisa 3 inhibitor turret. Sudah tidak ada jungler dari Mola Legend pada saat mereka mau menaklukkan Lord. Kondisinya tinggal membersihkan lane untuk mendapatkan wave dari minion. Iya. Lord tentu saja Lord Perlenggang dan juga tim dari tim NTMC, player-playernya sudah respon semua 5 versus 5 dengan Lord. kolaborasi dari Lord. Ini cukup membahayakan untuk teman-teman Mola. Ini dia kondisinya. Lord tidak dikawal. Oh, Xavier dituju. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Lancelot. Bagus banget tadi Lancelot karena itu momen yang bisa menumbangkan anak-anak Mola Legend dengan cepat kalau Xavier nggak tumbang. Iya, dengan Dan masih bisa tahan tidak Lord. Xavier, artinya
crowd control yang besar ini menghilang, Bung. Dan damage yang cukup besar dari Xavier menghilang. Sehingga mau tidak mau tim NTMC harus mundur dulu, reset dulu. Jangan sampai ada yang terpick off lagi dari teman-teman NTMC. Nah, sudah bermodalkan Immortal ya dulu. Oh, apa yang dilakukan? Hellcat terlalu berani, tidak bisa kabur. Nomian Blood masih bisa berhasil selamat. Kabur pakai Nightfall barusan Hellcat. Tapi dirugikan dengan pecahnya Immortal. Tadi salah jalan dia, Bung, salah terlihat. jalan tadi. Ya, Hellcat Minion. Hati-hati Sudah kembali lapu-lapu dan juga Wan-Wan. Pancingan sangat baik tadi, membuat lengah anak-anak Mobile Legends untuk masuk minion dari NTMC 2. Stone Rush dilakukan untuk mendodge Downing Light dari Xavier. Cukup baik. Karena penggunaan Stone Rush salah satunya adalah untuk melakukan dodge dari skill-skill crowd control sih. Benar sekali. Bahkan Stardust Lockdown dari Cyclops saya bisa dihindari sama itu. Jadi ini kita masih menunggu Hellcat yang tadi terlalu ceroboh masuk paling depan, offside, beneran offside tuh. Kemungkinan dia tadi ingin melakukan cutlet, Bung, di sisi atas, mendorong minion lebih jauh lagi, tapi ternyata ada Lolita yang menunggu juga Lancelot di situ, menantikan kedatangan Hellcat. Dan Mobile Legends salut, dia bisa memperkecil kill point ya. Benar sekali, Bung. Sangat jauh. Ini dengan 22 dan 19 hanya terpaut 3 kill point aja. Dan Lord yang keempat sudah mulai muncul. 58.000 SB. Ini dia Terizla. Ini sudah memberikan efek petir-petir terhadap player yang berada di dekat Lord. Benar-benar harus diwaspadai. Masih saling setup satu sama lain. Kagura terkena Downing Light sepertinya. Harus mundur tadi, harus recall. Akankah Free Lord untuk NTMC 2 karena Terizla lihat dia benar-benar maju untuk menahan laju dari mencoba Wan-Wan. mengejar Hellcat di sana, mengganggu pergerakan. Ada zoning yang sangat baik dari Beleric dan juga Terizla. Dua player yang cukup tebal. Dan ini dia fungsinya. Terizla di sini sudah di follow up oleh Beleric. Masih mengejar ke arah backline. Nomian Blood. Baru saja tumbang. Membuka crossbow tank tadi di sana. Sayang sekali dan Beleric akhirnya tumbang Beleric dan juga Terizla. Dan ini kesempatan untuk strike push dari teman-teman. One push strike dari Mobile Legends minimal mendapatkan kondisi NTMC inhibitor. Masih tidak bisa tertembus. Jadi pilihan yang bijak untuk memilih Lord. Memang seharusnya Downing Light. Terlalu jauh untuk mendapatkan Lord. Lancelotnya, Bung, lihat darahnya tinggal 1 bar. Terkena Downing Light. Kondisinya masih aman dia masih di situ. Memiliki Immortal. Masih memiliki Immortal dan lagi Downing Light. Tapi dapat Lord. Langsung. Ini, Bung, yang saya bilang cukup berbahaya. Posisi dari Lancelot ketika melakukan Lord begitu terbuka dan tidak menarik Lord ke arah sisi Mobile Legends, akhirnya memecahkan Immortal. Kondisinya sangat tidak baik untuk Lancelot kalau mau membantu push di sini karena tidak ada Immortal kecuali dia mau beli Winter Truncheon. Ini kondisinya Lord sayang sekali tidak bisa didapatkan tadi sama Sofian. Sudah saya notice bahwa posisi dari Lancelot ini sudah cukup terbuka dan harus berpindah, ternyata dia tidak berpindah dan masih dalam posisi yang sama. Dan tadi dan crossbow tank sudah terbuka, ada penalti zone. Baru saja membungkam Kagura dan Nightfall dikeluarkan oleh Hellcat. Lord benar-benar bisa dihentikan. Beleric, iya, oke. Saya setuju. Crossbow tank terhenti pada dirinya, menghentikan continuous damage ke arah teman-teman yang lain. Dan Wan-Wan tanpa crossbow tank bisa apa, Bu? Cuma bisa kabur-kabur dong. Iya. Sudah tidak memiliki damage continuous yang DPS yang cukup tinggi dari Wan-Wan. Ini akan sangat menyulitkan.
memang Balearic bisa memberikan atau membuka marking weakness point dari One, tapi ya apakah One dapat menumbangkan Balearic sehingga damage continue berlanjut? Ini beberapa kali gagal One. Masih berhati-hati sekali menunggu momen untuk mendapatkan immortal di sini. Ya, aktifnya kembali immortal dari Lancelot. Iya, yang gila saja. Lagi-lagi downing light ke arah Lancelot. Dan Lapu-Lapu sudah mendapatkan rock potion tadi. Sudah ada ramuan penguat untuk Lapu-Lapu untuk kalau kita bilangnya extra joss, Bung. Diketawain tuh sama Chow. Diketawain sama Chow, sama stiker Chow. Dan ini dia, benar-benar hati-hati menunggu immortal didapatkan ke masing-masing hero sambil menunggu Lord sepertinya di sini. 20 second lagi. Lord yang ke-5 di menit 24. Ini sudah super duper late game. Ya, super duper late game. Kita sudah mendengar suara Lord hadir ke Land of Dawn dengan 69.000. Stupid Bull sudah berada di sisi Bas tadi. Bang, kondisinya di masih terlalu ramai itu Lancelot. Yang diincar adalah hati-hati Lancelot. Jiggle dari Hellcat menumbangkan Lancelot. Dazzle kill you berulang kali saat ada Lord dibutuhkan retribusinya harus tumbang dari Mobile Legends. Dan One sudah tumbang. Tersisa Lolita dan Kagura serta Lapu-Lapu harus mencoba bertahan dari 5 hero NTMC dari Hellcat. Lagi-lagi Immortal pecah, akhirnya tertumbang. Free Lord untuk NTMC 2 atau tidak One straight push karena sudah ada minion yang bergerak. Apakah seharusnya bisa straight push, tapi tidak dipilih dari teman-teman NTMC. Seperti kita bahas tadi, mereka berdua main berhati-hati banget. Benar. Karena kalau respon bisa 70 menit, 70 detik cukup lama. Cukup lama banget. Lama waktu pos saya cepetan waktu pos. Pos kita cuma 1 menit. 1 menit doang pada kita pos. Ini respon semenit. 70. Wow, ada Windtalker. 19 second. Akhirnya Immortal dari Lancelot sudah hadir kembali. Iya, ngobrol nih. Ngapain? Tapi belum aktif, Bung, Immortalnya. Belum. Saya sarankan sih dia membeli Winter terlebih dahulu daripada iya. Lumayan, berapa second tuh untuk menahan itu. Tapi memang tadi jiggle dari Hellcat, Bung. Beberapa kali Hellcat ter-outplay oleh Lancelot. Tapi tadi dia melakukan jiggle sehingga Tone Rush tidak on point dan dia selamat. Dan justru string dari Hellcat yang menyelesaikan Lancelot. String dari Deadly String dari Hellcat. Kabur dengan cepat Hellcat. Anak-anak bola legend ditekan sama NTMC 2. Baru saja saya sekali tumbang dan NTMC 2 melaju ke Grand Final eSport 7 Media Turnamen dengan skor 2-1 memenangkan final lower bracket melawan Tapi respect buat Mola yang cukup panjang hari ini bertanding. Luar biasa. Oh, enggak. Ya. Wah, luar biasa sekali. Salut buat Mola. NTMC aja kelelahan ya. Dia lelah nih. Udah mau pulang. Bayangkan, tidur. 6 game. 6 game dilaksanakan oleh dilewatin. Mola. Respect untuk Mola. Saya salut sama Mola dan salam dari Resbox Rangers dan kami untuk Anda player Mola. Salut. Match begitu yang banyak dan energi yang kalian keluarkan. Dan match-nya dua pertandingannya. Panjang semua, alot semua. Dan NTMC memenangkan match ini pun juga tidak mudah. Iya. Dan ini berarti NTMC otomatis akan kembali bertemu
Detik Yoru. Detik Yoru yang kemarin sama Detik Yoru abis diginiin. Iya, 2-0. 2-0. Abis diginiin sama Detik Yoru. Ini kita lihat ya, di Grand Final udah gak bisa 2-0 karena BO 5. Jadi setidaknya Harus 3-0. 3-0. Harus 3-0. Ya kita bisa lihat raport untuk Oke, masih menunggu raport dari teman-teman kondisinya Resbok ada. Ranger menyiapkan. Detik Yoru ini energinya full. Ya. Detik Yoru cuman kalau belum panas bisa jadi ini menguntungkan untuk NTMC NTMC, juga. benar. Iya, karena udah Dan hangat. NTMC sudah mendapatkan hype Udah di mendapatkan stage ya. hype. Jadi udah benar-benar kita masuk ke data Silakan. dari pertandingan. Ini dia, 1-1 Lancelot Lancelot. sudah bergonta-ganti item tadi kita lihat. Dan akhirannya final item Hunter Strike, BOD, Endless Battle, Malefic Roar dan juga Immortal. Tapi lagi-lagi jiggle dari Hellcard membuat permainan berbeda. 2 kali Hellcard tertumbang oleh Lancelot ketika dia one by one situation. Tapi di akhir pertandingan Hellcard melakukan jiggle yang sangat sempurna, menghindari Tone Rush, dan akhirnya String mengempaskan Lancelot dan Free Lord untuk teman-teman NTMC. Momen Hellcard melakukan comeback untuk timnya. Dan salut untuk Beleric ya. Beleric. Karena beberapa kali dia ngebadanin crossbow of tank-nya 1-1. Iya. Dan nggak mati. Nggak mati. Jadi Tuh, damage crossbow of tank-nya udah continuous kelar gitu. berhenti. Iya. Crossbow of tank-nya sudah kelar, nggak bisa lanjut ke hero selanjutnya. Iya, selanjutnya. Dan Itu dia pemilihan Beleric, Bung. Pemilihan Beleric yang cukup baik sih, dan terbukti dia menjadi MVP juga, McDaddy. Dan McDaddy akan Dan ditunggu juga sama The Xavier tadi, momen Xavier. Immortal Lancelot terbuang sia-sia. Saya sudah menotis bahwa ini positioning dari Lancelot sangat berbahaya. Walaupun dia memiliki Immortal di situ, tapi benar akhirannya pecah dan hampir die juga. Dan memang posisinya Lancelot tadi oke, dia memang tumbang, Immortalnya pecah, tapi terlalu fokus sama Lord. Dan walaupun akhirnya dapat Lord, cuman sayang sekali tidak bisa membuat Mola Legends menembus inhibitor turret dari NTMC. Benar sekali. Benar-benar Lordnya By one situation itu dimenangkan oleh Lancelot terhadap Hellcard. Tapi ada satu momen terakhir, dia memenangkan war terhadap Lancelotnya, Bung. Itu yang membuat last Lord didapatkan oleh tim NTMC. yang barusan kita lihat lapu-lapu tuh terlalu berani maju. Terlalu berani. Terlalu berani. Berharap Nemeon Blast-nya tuh benar-benar bisa di follow up sama lapu-lapu, tapi akhirnya gak ada yang tumbang, dia harus pulang dan ada follow up dari Beatrix yang menumbangkan lapu-lapu itu. Cukup blunder sih di situ. Dan ini dia selalu ramai area Pit Lord, dan lagi-lagi lapu-lapu di sini yang nggak bisa menghindari Deadly String juga di situ. Dan ini Dark Knight Falls ya dari Hellcard membuat teman-teman dari Mola sedikit kelimpungan. Dan akhirnya kemenangan match dimenangkan oleh NTMC 2 yang 2-1. akan bertemu 2-1 yang akan bertemu kembali dengan Detikcom Yoru. Apakah mode balas dendam dari NTMC bisa memenangkan turnamen ini, Bung? Kita lihat. Atau kegagahan atau keperkasaan dari Detik Yoru masih membuat dia berada di pucuk dari turnamen eSport 7. Karena eSport 7 Media Turnamen ini punya catatan yang baik untuk Detikcom Yoru yang tentu saja belum pernah kalah sama sekali, karena dia sudah menunggu NTMC 2 di Grand Final, di mana Detikcom Yoru berarti tidak pernah kalah dan lolos di upper bracket. Sedangkan NTMC 2 harus diturunkan ke lower bracket dan menang di final dan akhirnya bertemu di final dengan Grand Final. Detikcom Yoru. Kita akan sesaat lagi kembali untuk Grand Final eSport 7 Media Turnamen. Jadi saya Sucipto, saya Fayasi, mewakili Resbok Rangers. Izin undur diri dulu. Kita ketemu saat lagi. Pantengin YouTube kita. Kita akan ada countdown di situ.
Sampai ketemu nanti. Good game, well play.